Ibu atau bapak nih? Wakilnya? Bapak Semua ya. Dan dengan tidak merasa hormat kami menyapa seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Kalau sudah sebut begitu, insya Allah tertampung semua ya Bapak Ibu. Hari ini kita ingin reshare gitu ya, men-sharing ulang berkenaan dengan Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga regional. Barang ini kan kalau nggak kita hayati, resapi kadang-kadang katanya gitu. Daripada katanya, yuk kita obrolin. Sama dengan ketika diskusi-diskusi katanya undang-undang cipta kerja. Ternyata ya dengan segala kelebihan kekurangan, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa hal yang bisa jadi memberikan perspektif yang baik gitu ya. Hanya daripada katanya ya lebih baik kita diskusikan. Atau dalam hukum itu kan nggak boleh kita testimoni di audio itu ya. Testimoni audio itu katanya Pak, nah itu nggak boleh jadi alat bukti gitu. Yang bisa jadi alat bukti ya keterangan para pihak terkait atau audit alternatif karakter. Kalau katanya itu nggak bisa jadi ya paling petunjuk awal mungkin ya, itu pun kalau mau dipakai. Nah oleh karena itu elok sekali, tepat sekali dengan apapun isinya kita diskusikan terkait dengan Perpres ini. Sebelumnya walaupun beberapa kali kita sudah pernah di Jakarta ya, kalau nggak salah terakhir Pak Ketua ya. Saya memperkenalkan kembali Rozi Beni, lahir 5 Mei 81, Parang Bengkulu, perantau juga pindah ke Mendagri tahun 2011. Kemudian pendidikan terakhir di S3 Universitas Republik 4, S2 di IPDN, S2 juga kemarin di Fakultas Hukum UI, Hukum Tata Negara, kemudian D4 STBDN, serta S1 Hukum Trisakti. Jadi dua-duanya ilmu pemerintahan dan ilmu hukum saya ambil. Karena dua barang ini hal yang kadang-kadang hal yang sangat berhimpitan sebenarnya. Nah, mari kita bedah satu persatu. Mengapa kita perlu memahami terkait dengan pengelolaan keuangan dan penyusunan APBD, wabil khusus nanti berkenaan dengan Perpres 33-nya ya. Pertama ya tentu sebagai pelaksanaan fungsi Bapak Ibu ya, supaya kita nggak salah kira. Oh ya, saya belum nyapa Pak Sekwan dan jajaran. Izin Pak Sekwan dan jajaran sebagai backbone-nya ya untuk mensupport kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Supaya kita tidak salah kira atau keliru atau istilah hukum itu dwelling. Ya kita harus cermati baik-baik gitu ya, pasal per pasal apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Kemudian ya walaupun dengan segala macam ruang paksaan ya kita harus tetap tunduk pada pengaturan regulasinya kan itu. Kemudian supaya tidak ada rekayasa atau bedrock. Nah itulah fungsi Bapak Ibu di DPRD asalinya itu adalah melakukan fungsi checks and balances. Ya, checks and balances itu kalau bahasa sederhana dalam definisi netral, yaitu sebenarnya oposisi gitu ya. Checks and balances kalau semuanya satu suara ya kita harus meng-cross check. Oposisi tidak selalu identik dengan makna konotasi berantem sebenarnya, tetapi bagaimana melakukan cross check. Bisa Mas? Iya supaya netral. Pintunya ditutup ya. Lampunya aja ya Mas. Maaf ya. Layarnya pas di depan lampu itu justru. Nah, alhamdulillah. Makasih ya Mas. Pas. Agak Pas ya, pas. Boleh pas. Oh, baru selesai pilkada. Ya, selamat kita insya Allah Lombok Tengah dan Indonesia umumnya mencatatkan sejarah gitu ya di tengah musibah kita tetap melangsungkan. Saya kebetulan kemarin mantaunya di Sumatera Barat, 13 kabupaten kota, 1 provinsi. Alhamdulillah lancar, aman gitu ya. Itu yang utama lah yang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan di tengah mungkin isolasi Perpres
kalau isolasi corona kan, ini kan kesannya yang muncul kan Perpres ini kan mengisolasi ya Pak Sekwan ya, Pak Buka Keuangan ya, mengisolasi dalam arti kok mempersempit kita untuk ini melakukan kegiatan. Sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan atau diimprove dalam beberapa kegiatan DPRD. Nah, itu sebelum saya membahas tentang Perpresnya. Saya izin Pak Ketua di sini aja ya. Biasanya saya berdiri cuma kita physical distancing aja dulu ya. Pertama misalnya berkenaan pembentukan perda. Pembentukan perda itu Bapak Ibu ada 2 item kegiatan yang jarang sekali tereksplor. Satu melakukan kajian perda, yang kedua melakukan penyebarluasan. Sosialisasi. Nah, penyebarluasan itu banyak sekali nomenklatur pasal-pasalnya yang selama ini kita jarang make. Nah, mungkin kehadiran Perpres 33 ini membuat kita lebih kreatif. Ya. Oh yuk kembali ke asal. Setuju. Banyak kegiatan ini, penyebaran luasan itu dia tidak hanya pada pasca. Dan siapa yang menyebarluaskan? Idealnya bukan hanya Bappeperda. Kalau Bappeperda itu terbatas Pak, paling ya maksimal sekian orang kan. Idealnya dia duet maut gelandangnya dengan komisi. Komisi nanti per tematik sesuai dengan fungsi perda apa perdanya. Begitupun dengan fungsi kajian perda Pak di pasal 52 PP 12 2018 Tatip 2018. Di situ ada satu dalam konteks penyeluruhan perda, yang kedua adalah pengkajian perda. Mengapa perlu pengkajian perda? Karena ada tugas Bappeperda di bagian pada akhir masa keanggotaan, kan dia wajib melaporkan kajian perda. Apa permasalahan dalam pembentukan. Nah, kalau dalam konteks desain perencanaan anggaran, ketika ada amanah di pasal 52 itu PP 2018 mengamanahkan bahwa Bappeperda itu harus melaporkan pada akhir masa keanggotaan, maka desain perencanaan harus di breakdown per tahun supaya nanti kita pas di ujung akhir masa keanggotaan tinggal mengkompilasi. Penyebar luasan itu macam-macam, ada bisa melalui forum sosial media, cetak elektronik, pertemuan dan macam-macam. Nah, itu yang bisa kita improvisasi. Ya, penyebar luasan itu bukan hanya pada di ujung, tetapi lihat nanti mulai dari perencanaan Bappeperda, pembahasan sampai dengan itu bisa beberapa ini. Yang kedua kajian. Nah, kajian mengapa saya menekankan kepada duet antara Bappeperda dan komisi? Karena sesuai dengan tusinya ya, komisi itu memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan wajibnya Lombok Tengah. Nah, nanti beberapa notifikasi catatan dari komisi sesuai dengan tematik silakan, baru nanti disuplai ke Bappeperda. Itu bisa menjadi bahan laporan yang diperintahkan pasal 52. Jadi lebih hidup. Kajian perda itu bisa macam-macam nanti pengawasan perda. Nah, sebenarnya saya ingin bicara di sini Pak, pelaksanaan perda dan perkada. Kenapa perda itu melakukan pengawasan pengajian? Karena regeling ini kan dia gini Pak, nggak bisa mati dengan sendirinya kalau kita nggak cabut atau nggak batal. Kadang-kadang ada beberapa regulasi kita yang lama-lama yang telah dibentuk sebelum periode kita ternyata udah nggak relevan. Nah, itu bisa menjadi kajian Bapak Ibu. Atau tidak melulu persoalan mencabut perda lama yang relevan atau merubah norma barunya, atau memitigasi pelaksanaannya. Misal, kok di Jawa Timur, salah satu provinsi Timur, drainase pemukiman penduduk ya baku tindis dengan halaman parkir mall, berarti ada masalah. Jadi kan kita tinggal cross check oleh komisi yang terkait. Misalnya perda RT/RW-nya. Ternyata perda RT/RW ini memang pemukiman penduduk. Berarti ada yang salah nih. Daripada kita membiarkan kesalahan, tinggal ada 2 pilihan. Apakah membongkar halaman parkir mall atau kita melakukan penyesuaian terhadap perdanya. Nah, itu tugas pengawasan, jadi tidak melulu soal mencabut atau membuat norma baru, membentuk perda baru. Ada lagi yang lebih spesifik teknis Pak Ketua. Kenapa perda ini nggak jalan? Oh iya Pak, di antara 10 perda yang telah kami bikin, baru 5 yang jalan. 5-nya kenapa? 5-nya belum ada perbumnya, nah gimana mau jalan? Nah, padahal kita sepakat bahwa
Perda ini adalah kesepakatan bersama antara rakyat Lombok Tengah dengan penyelenggara pemerintah daerah, Pak Bupati. Harus kita eksekusi. Nah, ada juga yang uniknya kita temukan di salah satu di Sumatera bagian utara. Perda sudah ada, Perpup sudah ada, tapi nggak jalan. Kenapa? Tindak lanjut Perda ini kan pasti ada program kegiatan, Pak ya. Oh, rupanya kepala dinas sama sekdisnya berantem, beda faksi lah gitu ya. Akhirnya mangkrak. Siapa yang memitigasi itu, Pak? Hal-hal yang mungkin di luar prediksi kita. Ya komisi nanti tinggal disuplai ke Bapenda. Nah, itu pengawasan inilah bisa yang paling bisa diimprovisasi kegiatan itu, Pak Sekwan, Bu Kabak Keuangan dan Pak Ketua dan kawan-kawan, adalah di pengawasan sebenarnya. Pengawasan itu tidak identik selalu dengan cakar-cakaran berantem, enggak. Pengawasan itu checks and balances saja kalau dengan konteks seperti enggak selalu harus. Ya di mana memastikan, lihat fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pilkada. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan lain, Pak. Jadi boleh misalnya terkait dengan apakah bansos COVID, penanganan COVID dan lain-lain. Jadi tidak hanya mentok-mentok ke pelaksanaan perda dan pilkada saja, dan tidak hanya ditampung dalam kegiatan reses saja. Kalau reses itu udah terbatas coupling anggaran dan lain-lainnya. Nah, kalau pengawasan silakan, apakah mau per komisi, apa per dapil gitu ya. Yang paling rasional itu menurut hemat saya adalah per tematik, Pak, karena dia nanti bisa connect dengan komisi terkait. Misalnya tentang pertanian, boleh nggak kita ngumpulin masyarakat di dapil gitu? Boleh. Fungsi-fungsi pengawasan. Kenapa kita jarang pakai? Karena selama ini kita biasanya lebih banyak kegiatan di luar daerah. Karena lebih relatif lebih inilah. Nah, padahal banyak program-program yang sebenarnya bisa diimprove. Mungkin salah satu hikmah dari Perpres 33. Jadi sekali lagi fungsi pengawasan inilah yang paling bisa dikembangkan ketimbang fungsi-fungsi lainnya. Kalau fungsi perda tadi kan ada kajian, ada pengawasan gitu ya, penyebar luasan gitu ya. Kalau anggaran kan udah relatif ajit gitu. Tapi kalau pengawasan, Pak, dalam kondisi apapun, mau COVID kah dia, mau ada kondisi darurat, maka karena fungsi pengawasan ini yang tidak boleh hilang dalam kondisi apapun. Kalau dua ini ada kalanya ya, kalau Perda ada kalanya ketika misalnya Lombok Tengah belum bentuk, ada kalanya dia diangkat ke produk hukum dalam jenjang lebih tinggi. Untuk penganggaran juga demikian. Dalam kondisi tertentu bisa realisasi Perbob nanti cukup menyampaikan informasi kepada pimpinan Pak Ketua. Nah, kalau pengawasan Bapak Ibu dalam apapun dia nggak boleh hilang fungsi itu, karena memang asalinya fungsi DPRD itu baik dari sisi teoritis maupun empiris, praktis, yang memang ada checks and balances di mana itu dituangkan di fungsi pengawasan. Makanya dalam konteks program anggaran sebenarnya fungsi pengawasan inilah yang harus kita breakdown, yang kita kembangkan dalam RKD kita dengan DPRD. Bukan hanya di fungsi pengawasan, ya komisi bisa kolaborasi dengan Bapenda. Nah, itu sebelum kita masuk ke sana. Kenapa fungsi pengawasan? Karena nanti bisa dalam konteks ada kewajiban anggota DPRD. Sumpah juga demikian. Apa fungsi bunyi sumpah kita paragraf terakhir? Menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili, kan gitu ya. Di mana apa yang diperjuangkan ya? Pasti tertuang dalam bentuk-bentuk produk hukum gitu ya. Apakah dia di APBD, apakah di program kegiatan dan lain-lain. Kemudian menampung dan menindaklanjuti advokasi dan pengaduan masyarakat. Ini kan nggak selalu harus selama di masa reses. Jadi di setiap waktu bisa dijadwalkan sebenarnya dengan mengajak mengkolaborasi dengan perangkat daerah, gitu ya. Kenapa saya katakan dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah? Karena nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1 angka 23 dan pasal 208 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa perangkat daerah, siapa gerangan perangkat daerah, dinas, badan dan seterusnya gitu ya. Perangkat daerah itu dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD.
Jadi yang membantu Bapak Ibu, Pak Ketua dan jajaran itu sesungguhnya dalam konteks substansi urusan kegiatan bukannya sekuan belaka dan jajaran. Pak Sekuan dan jajaran itu terbatas pada pelayanan fungsi administrasi keuangan, penjadwalan dan lainnya. Tetapi kalau terkait substansi materialnya yaitu di SKPD. Nah ini yang mungkin perlu berkali-kali kita saling meresapkan bersama dengan perangkat daerah. Mungkin sesekali hearing gitu ya. Coba Bapak Ibu mohon kami diberikan definisi ketentuan mengenai perangkat daerah di dalam peraturan perundang-undangan Pemda. Bisa di cross check antara lain ya, PP ke bawahnya itu begitu juga definisinya. Kalau di undang-undangnya itu pasal 23 dan 208 ayat 1. Tegas sekali dia menyatakan bahwa perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD. Jadi bukan hanya membantu Pak Bupati dan jajaran, tapi juga membantu